Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mitarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-197. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agni tidak menjawab. Tetapi kali ini ia selalu menengadahkan wajahnya, memandangi awan yang kehitam-hitaman. Ketika matahari menjadi semakin suram hampir di setiap hari, maka Mahesa Agni pun menjadi semakin gelisah. Seperti juga kegelisahan yang mencekam dada Ken Arok di padang karautan. Mereka telah ditegangkan oleh mendung dan bendungan, dan mereka telah memeras segenap tenaga yang ada pada mereka. Sementara itu, Kepu Sindet dan kuda Sempana sama sekali belum menemukan jalan yang licin. Dua orang telah menjadi korban berikutnya. Namun kuda Sempana masih selalu berkata bahwa ia pada suatu saat akan memerlukan orang yang sebaik-baiknya untuk keperluan itu. Yang terakhir mereka pergi ke Tumapel. Mereka telah menemui seorang jajar yang bertubuh gemuk, kumisnya yang melintang, dahinya yang sempit, hidungnya yang besar dan matanya sipit, membuat wajah jajar itu membayangkan kelicikan hatinya. Tetapi kuda Sempana tahu betul bahwa hati jajar yang gemuk itu telah dicekam oleh nafsu yang menyala-nyala untuk mendapatkan sesuatu yang berlebih-lebihan. Kita pergi ke rumahnya, berkata kuda Sempana kepada Kepu Sindet. Apakah kau yakin bahwa kali ini kau akan berhasil? Jawab Kepu Sindet. Kita hanya mencoba, dan aku akan selalu mencobanya. Kau memang keras kepala, tetapi baiklah, mencoba sekali lagi. Kalau kali ini gagal, maka kau sendiri harus menghadap permaisuri itu, membawa telinga Mahesa Agni. Kau tidak akan diganggu oleh siapapun di istana, karena kau mempunyai tanggungan yang sangat berharga, Mahesa Agni. Tetapi seandainya kau mencoba lari, maka nasibmu tidak akan terkatakan lagi. Alangkah malangnya, kau akan mengalami nasib yang jauh lebih jelek dari nasib Mahesa Agni. Tetapi cara itu sebenarnya kurang aku sukai. Tetapi aku berhadapan dengan orang-orang yang licik dan curang. Kuda Sempana tidak menjawab, meskipun wajahnya tidak melontarkan kesan apapun. Tetapi ia masih juga sempat bertanya-tanya di dalam hatinya, siapakah yang dimaksud licik dan curang itu? Apakah kita ini orang-orang yang jujur dan baik hati? Tetapi kata-kata ini pun disimpannya saja di dalam hati. Kali ini mereka memasuki halaman rumah jajar yang gemuk itu, ketika matahari telah tenggelam di balik gunung di sebelah barat. Perlahan-lahan, kuda Sempana mengetuk pintu rumahnya yang telah tertutup. Siapa? Terdengar suaranya parau. Aku, kuda Sempana. Jawab kuda Sempana. Hei, orang itu terkejut. Kuda Sempana, bukankah kau menjadi orang buruan? Aku memerlukanmu, sahut kuda Sempana. Jajar yang gemuk di dalam rumah itu menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi tiba-tiba wajahnya menjadi cerah. Matanya yang sipit segera memancarkan sinar yang aneh.
Meskipun demikian, ia tidak segera membuka pintunya. Sambil berjingkat, ia berjalan ke pintu bilik rumahnya. Diraihnya sebilah keris yang kecil dan diselipkannya, diikat pinggangnya. Kemudian dilindunginya keris kecil itu dengan kain panjangnya. "Cepat, bukalah pintumu!" Terdengar kembali suara kuda sempana. "Tunggu, aku baru mengenakan kain," sahut Jajar yang gemuk itu. Kemudian Jajar itu pun segera melangkah ke pintu itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berkata di dalam hatinya, "Kalau aku dapat menangkap anak ini hidup atau mati, maka aku akan mendapatkan sesuatu dari Tuanku Tunggul Amado." Meskipun kuda sempana seorang pelayan dalam dan aku hanya sekedar seorang abdi rendahan, tetapi aku kira aku memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu. Jajar yang gemuk dan berkumis melintang itu berhenti sesaat di muka pintu rumahnya. Diaturnya nafasnya yang mengalir semakin cepat karena debar jantungnya. "Aku harus membunuhnya," desis Jajar yang gemuk itu di dalam hatinya. Maka perlahan-lahan diangkatnya selarak pintu rumahnya. Ia mengharap bahwa ia akan segera berbuat sesuatu. Begitu kuda sempana melangkah masuk, tetapi ia tidak segera ingin dicurigai. Karena itu, kerisnya masih belum disentuhnya. Tetapi ketika pintu terbuka, ia melihat kuda sempana berdiri 2 langkah daripadanya. Di belakangnya dilihatnya di dalam kerembangan malam, seseorang berdiri tegak seperti patung. Hatinya yang berdebar-debar menjadi kian berdebar-debar, tetapi dicobanya untuk mengatur perasaannya sebaik-baiknya. "Marilah, silahkan masuk," katanya mempersilahkan. Kuda sempana masih berdiri di tempatnya. Dipandanginya mata Jajar yang agak sipit itu. "Marilah," Jajar itu mengulangi. Tetapi kuda sempana masih berdiri kaku, tanpa beranjak setapak pun. "Kenapa kau berdiri saja di situ? Aku memerlukanmu. Kami mengharap kau menerima kami dengan baik, sebab kami tidak akan berbuat apa-apa terhadapmu." "Aku terima kalian dengan baik," sahut Jajar itu ragu-ragu. Dilihatnya dalam kegelapan mata orang yang berdiri di belakang kuda sempana itu, seolah-olah menyala seperti bara. Terasa bulu-bulunya meremang, namun ditatakannya hatinya untuk menghadapi keadaan. Katanya pula, "Marilah." Perlahan-lahan kuda sempana melangkah maju, tetapi tampaklah betapa ia sangat berhati-hati. Matanya sama sekali tidak berkisar dari kedua tangan Jajar yang gemuk itu. "Setan alas," berkata Jajar itu di dalam hatinya. "Anak ini terlampau hati-hati." Apalagi ketika ia melihat pedang bergantung di lambung kuda sempana dan sebilah golok diikat pinggang Kepu Sindet. "Biarlah ia masuk saja dahulu," katanya lebih lanjut di dalam hatinya. "Aku akan mencari kesempatan." Namun sebuah pertanyaan tumbuh di dalam hatinya. Siapakah orang yang datang bersama kuda sempana itu? Jajar itu pun kemudian melangkah masuk diikuti oleh kuda sempana dan Kepu Sindet. Niatnya untuk menikam kuda sempana di ambang pintu diurungkannya. Ia harus memperhitungkan keadaan dan mencari kesempatan sebaik-baiknya.
Aku tidak perlu tergesa-gesa. Katanya pula di dalam hatinya. Ia sudah masuk ke dalam sangkar. Ia pasti tidak akan keluar lagi. Aku merasa bahwa aku akan dapat mengalahkannya. Apalagi kalau aku menyerangnya dengan tiba-tiba. Sedang yang seorang itu, aku kira hanya seorang pencuri ayam yang merasa mendapat perlindungan dari kuda sempana dan mengikutinya kemana anak itu pergi. Atau mereka telah melakukan kejahatan bersama-sama. Namun tiba-tiba sekali lagi bulu-bulu tengkuknya meremang. Tetapi mata itu seolah-olah Jajar itu mengeluh di dalam hatinya. Mereka bertiga pun kemudian duduk di atas sehelai tikar yang kasar, sekasar wajah Jajar yang gemuk itu sendiri. "Kau berkunjung ke rumah ini malam-malam begini?" bertanya Jajar itu kepada kuda sempana. "Iya, aku mempunyai keperluan yang penting," jawab kuda sempana. "Apa?" "Tutup pintu itu," perintah kuda sempana. Jajar yang gemuk itu mengerutkan keningnya. Ia sama sekali tidak senang mendengar perintah yang kasar itu. Karena itu maka sejenak ia masih diam membeku. "Tutup pintu itu!" sekali lagi kuda sempana memerintah. "Aku adalah seorang buronan. Aku tidak mau orang lain melihat kehadiranku di sini." "Biarlah pintu itu terbuka," sahut Jajar itu. "Tutup pintu itu!" Suara kuda sempana menjadi kian berat. "Tutuplah sendiri," sahut Jajar yang gemuk itu dengan wajah yang merah. Tetapi wajah kuda sempana pun telah menjadi merah. Hampir saja ia menampar mulut Jajar yang gemuk itu, seandainya Kepu Sindet tidak berkata, "Kuda sempana, kita belum menyampaikan keperluan kita. Jangan kau bunuh tikus yang gemuk ini." Terasa darah Jajar itu melonjak ke kepala. Betapa ia merasa tersinggung oleh kata-kata itu. Jajar yang gemuk itu hampir-hampir tidak dapat menguasai dirinya dan langsung menyerang kuda sempana. Tetapi ketika sekilas terlihat pula olehnya mata Kepu Sindet, maka Jajar itu terpaksa menahan dirinya. Meskipun demikian ia pun berkata, "Hei, kuda sempana, apakah maksudmu sebenarnya? Rumah ini adalah rumahku. Aku dapat berbuat sekehendakku di sini. Bahkan membunuh kalian berdua pun tidak akan ada soal lagi. Apalagi kau sekedar seorang buronan." Kuda sempana benar-benar tidak dapat menguasai kemarahannya lagi mendengar kata-kata itu. Tetapi ketika ia akan meloncat dan memukul wajah Jajar yang gemuk itu, terasa tangannya tertahan oleh kekuatan yang tidak dapat diatasinya. Ternyata Kepu Sindet telah menggenggam pergelangan tangannya. "Apakah maksudmu datang kemari hanya sekedar untuk berkelahi?" bertanya Kepu Sindet. Kuda sempana menggigit bibirnya. Dicobanya untuk mengendapkan kemarahannya. "Maafkan anak ini, Kisanak," berkata Kepu Sindet kemudian. Jajar yang telah bersiap pula untuk menghadapi segala kemungkinan itu mengerutkan keningnya. Tetapi justru ia menjadi sangat heran. Orang yang matanya menyala terpandang di wajah yang beku seperti mayat itu, ini tiba-tiba menjadi seorang yang sabar dan ramah. Matanya tidak lagi membara dan mengedutkan hatinya. Tetapi mata itu kini menjadi membeku pula, seperti minyak di musim betinding. "Kuda sempana," berkata Kepu Sindet, "katakan maksudmu." Kuda sempana menarik nafas dalam-dalam, tetapi terasa dadanya masih terlampau panas. "Katakanlah, kuda sempana."
Kuda Sempana memperbaiki letak duduknya. Sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin menekan perasaannya yang masih saja bergelora di dalam dadanya. Nah, berkata Jajar itu, lebih baik kau mengatakan maksud kedatanganmu daripada menjual tampang di rumah ini. Hampir-hampir darah Kuda Sempana mendidih lagi, tetapi Kebu Sindet mendahulunya. Maafkan anak ini, Kisanak. Sekali lagi keheranan melonjak di dalam dadanya. Meskipun suara Kebu Sindet cukup ramah dan lunak, namun terasa bahwa sikap orang itu sama sekali tidak wajar. Baiklah, gumam Kuda Sempana kemudian dalam sekali di dadanya. Aku memerlukan kau. Jajar itu tidak menjawab, tetapi ia kini benar-benar memutar duduknya. Bagaimana ia dapat dengan tiba-tiba saja membunuh Kuda Sempana tanpa banyak membuang tenaga. Jajar itu memperhitungkan bahwa orang yang datang bersama Kuda Sempana itu pasti bukan sekedar seorang pencuri ayam yang mencari perlindungan di belakang punggung Kuda Sempana. Ternyata justru orang itu mempunyai pengaruh yang kuat atas anak muda itu. Aku harus segera membunuh Kuda Sempana dengan tiba-tiba. Kemudian, aku pasti akan menghadapi orang yang berwajah seperti mayat dan bermata beku, seperti mata yang buta. Namun kemudian terasa dadanya berdesir. Tetapi mata itu dapat menyala seperti mata harimau di malam hari. Dengarlah, berkata Kuda Sempana, apakah kau mau bekerja sama bersama kami? Jajar itu mengerutkan keningnya. Untuk apa? Kau akan mendapatkan sesuatu yang tidak kau duga-duga sebelumnya, sambung Kuda Sempana. Untuk apa? Jajar itu mengulangi. Memeras, jawab Kuda Sempana langsung. Sekali lagi Jajar itu mengerutkan keningnya. Siapa yang harus diperas? Permaisuri Aku Tunggul Ametung. Jajar itu tidak segera menyahut. Ia mencoba menghubungkan apa yang pernah didengarnya tentang Kuda Sempana dan keluarga Permaisuri Gendedes. Ia memang pernah mendengar bahwa Permaisuri telah kehilangan saudara laki-lakinya. Karena itu, segera ia dapat menghubungkan persoalannya dengan keterangan Kuda Sempana itu. Sesaat kemudian maka ia pun bertanya, bagaimanakah cara yang harus aku lakukan seandainya aku setuju? Bukankah kau masih jajar dalam istana? Sekali-sekali kau pernah melihat permaisuri bercengkrama di taman istana? Iya. Apakah kau dapat mencari kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kepadanya? Jajar yang gemuk itu mengerutkan keningnya, tetapi sebelum ia memikirkan cara untuk itu, ia sudah menjawab. Tentu, aku akan dapat berbicara kepadanya, maksudku kepada Tuan Putri. Apakah kau pernah mendengar bahwa saudara laki-laki permaisuri itu hilang? Iya. Nah, kita sampai pada persoalannya. Kau sampaikan saja kepadanya bahwa aku, Kuda Sempana, memerlukan tebusan untuk membebaskan Mahesa Agni. Kau tahu bahwa kau akan mendapat bagian pula karenanya. Apakah yang kau minta sebagai tebusan? Kuda Sempana tidak segera menjawab, tetapi dipandanginya saja wajah Kebu Sindet yang beku. Kebu Sindet dapat menangkap maksud Kuda Sempana. Ia harus menyampaikan tuntutan itu. Di sana, berkata Kebu Sindet, kami sudah terlanjur mengatakan kepadamu maksud kami. Dengan demikian, kita sudah membuat suatu ikatan. Maksudku, di antara kita tidak boleh ada pengkhianatan. Nah,
Tuntutan itu adalah sepengatek perhiasan emas permata milik permaisuri. Mata Jajar itu terbelalak. Apakah kau gila? Betapa mahalnya orang yang ditanggungkan untuk itu. Orangnya sendiri tidak berarti apa-apa, tetapi kekayaan itu pun tidak berarti apa-apa bagi permaisuri. Dengar, aku belum selesai. Tebusan itu masih belum cukup. Sepengatek perhiasan itu masih harus ditambah lagi. Mata Jajar yang gemuk itu terbelalak semakin lebar. Sepengatek perhiasan intan berlian dari permaisuri Ken Dedes masih belum cukup. Permintaan itu benar-benar permintaan yang gila. Jajar yang gemuk itu tidak akan dapat membayangkan berapa harga sepeti perhiasan emas dan intan berlian sepengatek itu. Apalagi sepengatek itu saja masih belum cukup. Apakah kau heran di sana? Bertanya Kebu Sindet kemudian. Jajar yang gemuk itu sejenak terbungkam seperti patung. Jangan heran, berkata Kebu Sindet. Tanggungan yang ada padaku adalah orang yang paling berharga di dalam hidup permaisuri itu. Ia akan berusaha untuk memenuhinya. Sepengatek bagi Ken Dedes tidak akan lebih berarti dari Mahesa Agni. Tetapi bagaimanakah apabila aku Tunggul Ametung itu tidak menyetujuinya? Bertanya Jajar yang gemuk itu. Terserah kepada Ken Dedes. Ia dapat merengek kepada suaminya. Tetapi kalau aku Tunggul Ametung tetap berkeras hati untuk tidak memberikannya, maka kebahagiaan mereka akan terganggu seumur hidup mereka. Aku akan berbuat sesuai dengan rencanaku. Meskipun mula-mula aku akan tetap berbaik hati. Aku dapat mengirimkan telinga Mahesa Agni kepadanya sebagai peringatan. Mudah-mudahan dengan demikian, aku Tunggul Ametung tidak lagi berkeberatan memenuhi permintaan istri tercintanya. Kalau tidak, maka pasti akan selalu tumbuh ketegangan di dalam istana itu. Jajar itu mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi ia tidak yakin bahwa nilai seorang Mahesa Agni bagi Ken Dedes akan melampaui perhiasannya. Sepengatek dan masih ditambah lagi beberapa macam permintaan. Apakah kau ragu-ragu di sana? Bertanya Kebu Sindet. Iya, jawab Jajar itu. Aku ragu-ragu. Sebaiknya kau mencobanya. Kami masih dapat merubah serba sedikit permintaan-permintaan itu, tetapi tidak akan jauh berkisar daripadanya. Tetapi seberapakah kelebihan dari sepengatek yang masih ingin kau tuntut daripada permaisuri itu? Bukan untuk aku, selebihnya untukmu sendiri. Di saat-saat yang lewat, aku tidak pernah mendapat kesepakatan pembicaraan dengan siapapun juga. Soalnya adalah pada pembagian hasil dari pemberian permaisuri aku itu. Bahkan beberapa di antara mereka berusaha menakut-nakuti aku dan mengancam untuk membuka rahasia seandainya aku tidak memenuhi tuntutan mereka. Tetapi mereka salah. Aku tidak pernah merahasiakan diriku. Karena itu, aku tidak pernah takut mendengar ancaman semacam itu. Sehingga aku tidak pernah dapat memenuhi setiap perjanjian yang mereka kehendaki. Jajar itu mengangguk-anggukan kepalanya pula. Katanya, lalu cara apa yang akan kau ambil kali ini supaya kita tidak menemui kesulitan yang sama seperti yang pernah terjadi? Di saat-saat yang lewat, mereka selalu minta sedikitnya separuh dari sepengatek itu. Tetapi aku tidak dapat memberikannya. Aku hanya ingin mengurangi yang sepengatek itu dengan sebagian kecil. Tetapi mereka kadang-kadang menjadi marah dan mengancam. Bahkan sebelum kita berbicara lebih lanjut, mereka sudah bersikap memusuhi aku.
Jajar itu masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang aku bermaksud mempergunakan cara lain. Aku ingin yang sepengateg itu sedang untukmu Kisanak. Sebaiknya kau mencarinya sendiri. Sekali lagi mata Jajar itu terbelalak. Bagaimana aku harus mencari sendiri? Itulah sebabnya, maka permaisuri harus menukar kakaknya dengan sepengateg dan masih ditambah lagi. Tambahan dari sepengateg itu tergantung kepadamu. Itu adalah untukmu sendiri. Kalau nasibmu baik, maka kau dapat menuntut 2 pengateg. 1 untukmu, 1 untukmu. Seandainya kurang daripada itu, tergantung penilaianmu sendiri. Jajar yang gemuk itu menyipitkan matanya yang sipit. Tampaklah dahinya berkerut-merut. Ternyata di dalam dadanya telah terjadi suatu pergolakan yang sengit. Tawaran itu telah mempengaruhi kedudukannya yang tamak. Tiba-tiba ia mengurungkan niatnya untuk membunuh kuda sempana. Ini tumbuhlah keinginannya untuk mendapatkan harta yang lebih banyak lagi daripada sekedar hadiah karena ia berhasil menangkap mati seorang buruan. Ternyata Jajar itu bukan seorang yang terlampau dungu. Karena itu maka wajahnya pun tiba-tiba menjadi cerah. Dengan sebuah senyuman ia pun berkata, "Marilah kita bicarakan tawaranmu. Aku pada dasarnya dapat menerima. Tetapi bagaimanakah kalau permaisuri itu menolak? Persoalan itu masih belum terlampau sulit. Sudah kau katakan bahwa kau akan mencoba memaksa dengan caramu. Tetapi bagaimana nasibku sendiri apabila justru aku ditangkap karenanya?" "Tidak, kau tidak akan ditangkap. Akibatnya akan membahayakan jiwa Mahesa Agni." Ya. Jajar itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tetapi bagaimana kalau permaisuri hanya bersedia menukar kakaknya dengan sepengateg saja? Apakah aku tidak akan mendapat apa-apa dari kerja sama-sama ini?" "Tentu, kau akan mendapatkannya juga. Tetapi tidak seperti yang kau harapkan dari usahamu sendiri. Mungkin aku akan dapat mengurangi yang sepengateg itu dengan beberapa butir intan dan berlian." Sebuah angan-angan yang kabur telah mempengaruhi otak Jajar yang gemuk itu. Tetapi semakin lama semakin jelas. Sebutir berlian itu pun tidak akan diterimanya seandainya ia menangkap kuda sempana hidup atau mati. Yang diterimanya pasti tidak akan lebih dari sepengateg pakaian atau mungkin kenaikan pangkat yang tidak banyak berarti. Tetapi seandainya permaisuri itu hanya bersedia menukar dengan sepengateg pakaian, sudah tentu ia tidak mau sekedar mendapatkan sebutir berlian betapapun besarnya. Ia harus mendapatkan bagian yang murwat dari usahanya itu. Inilah yang selalu menjadi penghalang setiap persetujuan yang akan dibuatnya di masa lampau. Gumamnya di dalam hati. Orang-orang yang dihubunginya selalu menuntut terlampau banyak. Tetapi itu adalah perbuatan yang sangat bodoh. Aku harus mengiyakan saja keinginannya saat ini. Tetapi apabila permata itu telah berada di tanganku, apakah gunanya aku serahkan kepadanya? Aku akan dapat membunuh keduanya, kuda sempana dengan kawannya yang berwajah mayat itu. Angan-angan itu terganggu ketika sekilas teringat olehnya. Mata orang yang berwajah beku itu dapat memancar seperti mata seekor harimau loreng. Mungkin aku memerlukan seorang kawan untuk membunuh mereka berdua, seorang atau 2 orang.
aku akan dapat menyewanya tanpa memberitahukan persoalan yang sebenarnya. Bagaimana Kisanak? Bertanya Kepusindet. Jajar itu mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia pun berkata, "Tetapi, apakah keselamatanku sendiri akan terjamin dengan demikian? Jangan ragu-ragu, tanggungan itu cukup berharga bagi Ken Dedes. Tetapi, bagi aku Tunggul Ametung bagaimana? Ken Dedes sangat berharga bagi Tunggul Ametung." Jajar itu terdiam sejenak. Ia tidak akan menuntut terlampau banyak saat ini. Ia akan mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh kedua orang itu. Namun ia bertanya juga, bagaimanakah cara tukar-menukar itu dapat terjadi? Mudah saja, jawab Kepusindet. Aku menerima permata itu. Lalu aku lepaskan Maesa Agni di suatu tempat. Apabila Ken Dedes menanyakan apakah jaminannya, bagaimana jawabku? Tidak akan ada jaminan apa-apa. Permaisuri itu hanya dapat percaya apa tidak. Kalau ia percaya, maka perhiasan itu harus disampaikan kepadaku di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian Maesa Agni bersama-sama dengan saat aku menerima perhiasan itu, maka nyawaku akan terancam. Begitu aku melepaskan Maesa Agni di tempat yang ditentukan itu, begitu aku dikepung oleh prajurit-prajurit Tumapel. Dengan demikian, maka Maesa Agni lepas dan perhiasan-perhiasan ini akan disambut lagi oleh aku Tunggul Ametung. Sehingga kau pun tidak akan menerima sebutir intan pun. Apakah kau dapat mengerti? Jajar yang gemuk itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih bertanya. Tetapi bagaimana kalau permaisuri bertanya tentang kemungkinan yang lain? Kemungkinan yang bagaimana? Seandainya perhiasan sepengatek itu telah diserahkan, tetapi Maesa Agni tidak juga kau lepaskan. Bukankah dengan demikian permaisuri itu akan kehilangan kedua-duanya seperti yang kau cemaskan itu pula? Tetapi tanggungan itu ada padaku. Aku mempunyai kekuatan sebab pusat persoalannya ada pada Maesa Agni yang kini berada di tanganku. Jajar itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak ingin mempersoalkannya lebih lanjut. Ia tidak pula ingin pembicaraan ini gagal. Apapun yang akan terjadi, ia ingin juga mencobanya. Seandainya usahanya ini gagal, maka ia pun tidak akan kehilangan apapun. Maesa Agni bukan sanak, bukan katangnya. Biar sajalah orang itu dibunuh. Tetapi perhiasan emas permata sepengatet itu akan bernilai terlampau banyak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.